Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Iya. Jaringan belum apa-apa sudah error. Tes. Tes. 1 2. Oke. 1 2 3. Dicoba. 3 2 1. Dibalik, dibacok. Oke teman-teman sekalian, silakan non-muslim, mari kita membahas tema kita ini. Sejauh mana pemahaman saudara-saudara sekalian dengan agama yang saudara anut. Anda beragama tetapi Anda bingung dengan agama Anda sendiri, karena pola yang ada pada keyakinan tidak berlandaskan kepada akal, melainkan hanya cocokologi, dogma saja yang justru menghantarkan teman-teman hadir pada keadaan berhadapan dengan umat Islam. Kalian kewalahan untuk memberikan penjelasan tentang hakikat Tuhan yang kalian sembah. Kalian jangankan memahamkan pada orang lain, untuk kalian paham sendiri aja susah. Kalian paham tentang konsep ketuhanan agama kalian, itu aja susah untuk kalian pahami. Bagaimana mungkin mau memahamkan umat Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiha Isa bin Maryam. Masihu bin Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel, ya bani Israel, sesungguhnya aku ini bertuhan kepada Allah yang adalah Tuhanmu. Jadi kafirlah orang yang berkata bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih. Itu adalah orang kafir, orang yang menutup diri dari kebenaran, ya, sehingga Allah mengutuki mereka. Asih belum hidup, tapi aku belum panas. Apa sih ini orang? Asih pun ditegurnya. Yang panas itu bukan aku. Yang panas itu tuh yang udah mau siap-siap naik, padahal tahu diri kalau dia muslim. Udah mau, belum apa-apa udah mau loncat naik ke atas tuh. Dan ancang-ancang lebih dulu mau naik daripada Islam. Ya, jadi Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah Allah. Kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya anak itu adalah Bapa. Kalau saya bukan kafir saja, tapi gila. Gilalah orang yang mengatakan anak itu adalah Bapa, Bapa itu adalah anak itu sendiri. Itu bukan lagi kafir, tapi gila. Bagaimana mungkin bisa dikatakan anak kalau dia adalah Bapa itu sendiri? Bagaimana mungkin bisa dikatakan Bapa kalau dia adalah anak itu sendiri? Itu namanya gila. Kita naikkan orang gila yang pertama.
Semangat malam. Nah, ini dia. Halo. Ini teman-teman habis nyelam di Sapiteng kayak ini. Baru keluar dari Sapiteng kayak yang gayanya. Salam kenal Bang Suma. Halo. Bang Suma udah kenal Hayaka kan? Iya, Hayati kan? Ya boleh. Iya, Hayati. Abang mau bilang saya Hayako ke, Hayati ke. Hayati bagus, Hayati. Gini, saudaraku, bagaimana Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa anak itu yang adalah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Adakah ilmu praktis yang bisa menjelaskan untuk membuktikan kepada dunia anak adalah Bapa, Bapa adalah anak? Waktu dan tempat, silakan gila sendiri. Silakan, saya kasih waktu. Awal pertama saya ketemu abang, kan saya udah nyatakan bahwa Matius 4 ayat 7. Tolong tunjukkan bagaimana cara Anda membuktikan anak adalah Bapak. Sabar dulu, saya mau memberikan referensi ini supaya Anda mengerti dan paham. Oke? Anda yang tidak paham. Aduh, jangan memutarbalikkan kenyataan dan fakta, Bang. Oke, tapi Anda mau mendengarkan saya kan? Ya, tadi saya udah dengar Anda dari awal sebelum saya diundang. Anda sadar, tadi saya udah simak Anda punya pembicaraan. Oke, baik. Ketika iblis datang mencobai Yesus, iblis membawa hal yang sudah tertulis di Mazmur. Pertanyaan saya, Bang, pertanyaan saya. Yang di Mazmur ini firman Tuhan atau bukan? Itu yang tadi, yang menurut yang abang tadi bilang Hayati itu. Yang ada di Mazmur ini firman Tuhan atau bukan? Karena itu nanti yang dikutip oleh iblis pada saat mencoba Yesus. Bang, buat saya nggak perlu diulang-ulang karena pembahasan ini dari awal kita sudah bahas. Nah, abang nggak bisa buktikan anak adalah Bapak. Karena yang menurut pemahaman saya, Mazmur itu ditulis oleh Daud. Nah, itu firman Tuhan atau bukan? Memang itu firman Tuhan. Oh, sudah. Tapi mekanismenya, sabar dulu. Itu Bang. Yang ingin dicobai, itu yang ingin dicobai iblis. Firman Tuhan yang tertulis itulah yang ingin dicobai iblis. Ada tertulis bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul nggak? Betul tidak? Aduh, abang nih susah. Betul tidak? Betul nggak? Bang, gini bang. Kalau betul tidak? Kalau mau berdebat sampai ke tingkat yang abang pahami, tidak akan ketemu bang. Enggak, saya ulang dulu. Iblis datang membawa alat untuk mencobai Yesus. Alat yang dicobai iblis itu, yang dipakai mencobai Yesus adalah Mazmur 91. Maksudnya alat apa yang dicobai? Firman. Firman yang ada di Mazmur 91 itu yang dipakai iblis untuk menakar, untuk mengukur Yesus. Apakah Yesus ini adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan, duta Tuhan, nabi Tuhan, rasul Tuhan atau bukan? Betul nggak? Abang pintar berkata-kata ya, abang ini. Oh alah, aku tanya loh. Bang, berdasarkan bang gini bang, tulis di Matius 4. Maksud saya, bang gini bang, saya mau mengajak Anda, mau mengajak abang yang terhormat untuk kita berlogika, ya, berlogika. Maksud saya tuh begitu bang, karena begini. Ya, iya memang. Sabar dulu, saya belum berbicara bang. Iblis datang. Begini, kita pakai akal sehat, kita pakai. Iya, makanya sehat. Saya ajak abang ini berpikir. Aduh, abang. Bang, saya mau mengajak Anda supaya menjadi seorang apologet itu harus pintar memberikan ruang yang mana yang perlu dikaji dan ruang yang mana yang tidak bisa dikaji. Gitu loh bang. Nah itu tadi iblis datang dan berkata ada tertulis tentang engkau.
Tertulisnya di Mazmur bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Betul Bang, tidak ada tertulis? Bang, kalau bicara Mazmur sama Matius jauh, Bang. Iblisnya mengutip Mazmur untuk mencoba Yesus. Berarti abang bukan apologet sebenarnya. Abang ini jalanan. Iblis datang kepada Yesus. Iblis mengatakan apa? Yesus, buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis di kitab Mazmur tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apakah betul ada tertulis di Mazmur tentang itu sesuai dengan pernyataan iblis? Ada enggak, Bang? Ada enggak? Berarti Anda masih gila, belum bisa waras berarti abangku ini. Kupikir udah bisa waras, ternyata masih gila. Abang masih kategori gila berarti. Belum bisa waras ini. Iblis datang mencoba Yesus dengan berkata, Yesus, ada loh tertulis tentang engkau di dalam Mazmur. Yesus lantas mengatakan apa kepada iblis itu? Dan ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan itu tertulis di mana? Di Ulangan 6 nomor 16. Begitu. Jadi Yesus melarang iblis untuk mencobai Tuhan yang ada di langit. Kok ketawa? Bang, sebenarnya saya naik di Komal Abang setiap saat ini. Saya ingin tahu bahwa abang ini pintar lebih dari saya. Ya memang. Bagaimana Anda bisa mengaku itu? Otak Anda tidak berfungsi. Susah itu. Coba. Kutanya dulu abang ini. Pelan-pelan abang, pelan-pelan. Pelan-pelan bang ya. Iblis berkata, Bang, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus. Di mana bang? Di mana? Ada tertulis di Mazmur. Ada tertulis tuh di mana? Di mana? Mazmur 91 Kalau bicara 11, Mazmur berarti nomor itu 12. lain cerita, Bang. Kan iblis mengatakan ada tertulis. Kita punya topik ini di Matius 4 ayat 7. Iya, bunyinya nomor 6 itu jelas. Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau di nomor 6-nya. Baca nomor 6-nya coba. Baca nomor 6. Bang, sudah. Gini aja, udah. Begini aja, Bang. Kalau berdebat sampai ke tingkat soal ini, pasti abang juga nggak mau mengalah. Padahal abang sebenarnya saya sesuai tahu. dengan apa yang tertulis. Sebenarnya abang juga tahu dan Dongo. Bahlul, wajarlah kau mati dalam keadaan kafir. Neraka memang tempat kau. Cocok banget. Pas banget neraka tempatmu. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia kata Allah memang sudah pantas ke neraka. Nah inilah manusia yang pantas ke neraka itu kayak abang tadi tuh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Ya cuman saya muslim. Ya. Saya cuman sampaikan. Apalah sibuk kali abang ini. Saya cuma mau sampaikan token di rumah saya habis. Gak perlu pamer bang. Kalau token habis di rumah, ngapain pamer di sini? Ada-ada aja bangku ini. Bikin malu aja bang ini. Kita dipegang banyak orang bang. Ngapain isi panci disebut di sini? Halo, semangat malam. malam. Panas juga Islam ini, panas juga pingin naik. Nggak merasa sempurna hidupnya kalau nggak naik juga dia. Mau pamer juga, mau juga pamer diri. Ganteng kali aku bah. Makanya aku pakai masker, tuyul. Mirip. Iya mirip bang, mirip. Makanya aku pakai masker.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak usah nyerang pribadi napa. Gak boleh begitu, dosa lo, dosa. Orang pakai masker tahu aja apa alasannya. Masih juga dipamer. Kamu ini gak bagus jadi saudara kau ini. Gak boleh gitu dong. Semangat malam. Malam. Iya, Katolik Protestan bang. Malam dong. Orang saya orang. Iya, saya nggak pernah berpikir Anda itu kambing. Saya tanya agamanya abang ini apa? Kamu babi. Oh, abang mau berantem ya di gereja bang, perebutan perpuluhan di sana. Makasih Kasanova, barakallahu fik. Silakan, semangat malam. Teman-teman yang sempat ke YouTube Zulkifli Mabas Official silakan ya. Ya, dari Katolik Protestan. Islam bang. Ada apa ini? Ayo. Semangat Ayo. terus bang menyiarkan agama Islamnya. Aduh bang, aku kalau nggak semangat, nggak di sini, mending aku tidur. Ya Allah ya. Ini sudah di gunung, udara sejuk, musik, alunan musik mendayu-dayu, suara jangkrik, suara bom-bom, banyak suara-suara yang membuat saya bisa santai. Tapi karena saya semangat, saya di sini. Jangan pula Bang Nem minta semangat ya Bang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam bang. Malam. Katolik Protestan. Asal. Islam bang. Islam. Bang. Mau ngapain? Lu mau ngapain di atas? Gua tanya emang. Lu mau pamer gigi? Buka kamera. Pamer hidung? Buka kamera. Pamer duit? Buka dompet. Mau pamer kecantikan? Tampakkan istrimu. Lu mau apa kira-kira? Kira. Katolik Protestan? Malam Bang Suma. Halo Bang Suma. Malam juga. Bang Suma, suamiku ngefans sama Bang Suma. Diri lu enggak? Sama. Gitu dong. Yang ngefans sekali sama Bang Suma. Sama Katolik? dia Makassar. Katolik Protestan? Yang ngefans sekali. Mau sampaikan aja. Bang Suma, Iya, kebetulan tahu. naik. Alhamdulillah. Ya Muslim. Iya. Nakal lu, nakal. Lu bandel. Bandel. Ngecubit pipi lu nanti ya lama-lama. Salam sama lakinya. Salam dari Bang Suma bilang. Teman-temanku yang kusayang, yang kucintai, dibawa aja dulu. Besok hari Jumat. Aku kan udah janji hari Jumat itu 1 jam sebelum sholat Jumat. Kita 1 menit ngobrol naik ke atas, insya Allah. Tapi kalau malam-malam gini, ya kita oten aja dulu. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Itu Islam itu goblok, Islam itu anjing, Islam itu. Udah dibilang jangan naik. Ya. Anjing. Wih, amangku. Allahu Akbar. Besok ya teman-teman muslimku, besok insya Allah, besok hari Jumat kan saya juga harus santai. Sebelum saya khutbah di Istiqlal, ada juga jadwal saya kajian di Dubai Utara. Ya kita naik dulu salam-salam. Yang pingin kali kayak bisul, sudah kayak bisul mau meledak, harus ngobrol sama Bang Suma, silakan naik besok, berebutan naik. Ya. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Selamat malam. Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Baik kabarnya? Baik, dari Katolik Protestan abang. Tuh malah asah.
Mau pecah ini otak. Kita mau diskusi dengan non-muslim dulu abangku ya. Muslim yang mau naik ke sini mending ke YouTube deh. Ke YouTube. Di sana bagus di YouTube, naik ke atas di YouTube. Zulkifli Mabas Official. Halo, semangat malam. Keluar aku bang. Selamat malam Bang Somat. Aku keluar. Kita yang kasih tahu aku Bang Somat. Turun aku Muslim. Kenapa lah bang minta naik? Aduh, lucu bang ini. Semua rupanya nih bang. Yang nonton abang bang. Bang, turunkan aja bang. Sorry bang, sorry. Maaf. Nah bang, muslim Iya, bang, semua iya, bang. bang nih bang. Siap. Halo, semangat malam. Turun juga lah bang, aku muslim bang. Oke, saudara-saudaraku yang muslim, tahan dulu. Tahan dulu sayang, tahan. Aku sayang kalian. Jangan sampai aku berdosa gara-gara itu. Halo, semangat malam. Halo. Ini muslim ini kira-kira nih. Udah mulai tahu dia mau ngomong apa ini. Ya kan? Udahlah bang, dibawa dulu bang ya. Santai aja dulu dibawa. Halo, semangat malam. Iya pak. Katolik Protestan. Katolik pak. Silakan buka kameranya. Ayo bang. Sama-sama kita pakai masker. Ayo. Silakan. Ayo bang. Ayo bang. Gak apa-apa. Buka kamera, kita diskusi. Belum bisa pak. Terus apa ya pak? Ini- Buka kamera ya pak. Ini bisa kok. Tinggal ditekan di sana. Ayo. Abang-abangku. Suara dari panggung kedengaran gak? Halo. 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 Tap-tap layar aja teman-teman. Sempatkan ke channel Zulkifli Mabas juga ya. Sapa teman-teman kita yang ada di sana. Layar aja teman-teman. Halo, semangat malam. Malam. Abang Islam. Sorry bang, Islam bang. Sorry. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman, kalau mau jumpa dengan Bang Zuma nanti di milad ketiga di Makassar. Hadirlah. Kita tidur sama-sama, baring sama-sama, makan sama-sama, cabur rumput bareng. Yuk, hadir ke sini. Nanti di milad. Halo. Semangat malam. Halo, hai, selamat malam bang. Ya, hai. Yang tidak malam tidak hai. Ya, bagaimana mas pertanyaannya? Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya bang. Silakan. Kita diskusi baik-baik kita ya. Siap. Salam dari Madura. Salam Ya, dari Sulawesi Barat bang. Iya, Sulawesi Barat. Madura ini Kristen Katolik. Oke. Itu doubling, Om. Kembali suaranya ke saya. Baik, coba diperbaiki ini. Udah bagus nggak? Bagus suaranya, cuma doubling. Ada dua HP. Ada dua HP yang nyala di sana. Cuman satu. Kok bisa ya? Coba dibuka mic-nya. Ya oke. Cek. Ya. Aku punya suara balik lagi sama aku. Aduh gimana ya bang? Nah itu dia. Gak tahu juga. Coba volumenya dikecilin aja dulu. Gini. Oke. Tes. Ya udah, kayak gitulah. Ya.
Ya, gimana? Dari Protestan. Iya betul bang. Masih rajin ke gereja. Jujur karena banyak kendala, karena pekerjaannya bukan karena situasi lah lebih tepatnya gitu. Oh Jadi, gitu. jarang. Ya. Mamuju. Topoyo. Bukan bagian daerah kecil lah begitu. Mamasa. Iya betul. Nanti bulan November saya ada di Mamuju. Gitu ya. Terus gimana bang pertanyaannya? Iya. Bagaimana saudara kami Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah Bapa? Jadi gini bang, sebenarnya Tuhan Yesus itu Siap. sepemahaman saya sebagai hamba Tuhan, dia itu 100% manusia, 100% Allah Bapa. Dalam artian gini bang, Tuhan Yesus itu dikatakan manusia karena dia terlahir dari manusia, yaitu ibunya Maria dan bapaknya Yusuf. Oke? Tapi dikatakan Tuhan Yesus Allah Bapa itu sendiri karena berdasarkan dari iman dan rohnya bang. Ya, karena yang diberitakan itulah maksudnya sifat atau berita firman yang diberitakan Tuhan Yesus, itulah yang disebut Allah Bapa, karena ajarannya lah Allah Bapa itu diturunkan ke Tuhan Yesus untuk diajarkan kepada manusia. Berarti analoginya gini. Ketika saya diutus Pak Prabowo ke Mamuju, terus saya membahas atau menyampaikan hasil perkataan pidato beliau. Gini bang, ya saya potong, mohon maaf. Dikatakan Allah Bapa bukan berarti dialah bapaknya, tapi berdasarkan dengan apa yang diturunkan kepada dia. Iya, maksudnya gitu. Istilahnya itu kata apa ya? Yaitu kata apa istilahnya sih bahasa Indonesianya? Bukan langsung merujuk bahwa dialah bapaknya, tetapi karena apa yang diturunkan, diajarkan, yang istilahnya diturunkan kepada Tuhan Yesus, itulah yang diberitakan kepada manusia. Oke, saya kasih analogi ya. Saya ke Mamasa membawa perkataan-perkataan Pak Prabowo. Saya sampaikan di Mamasa kepada orang-orang di sana. Berarti boleh tidak saya dikatakan 100% Suma dan 100% Prabowo? Begitu maksudnya. Dibuka mic-nya. Oke, bagaimana bang? Jadi saya bawa pesan-pesan Pak Prabowo ke Mamasa. Saya menyampaikan perkataan beliau di Mamasa. Berarti saya boleh dikatakan 100% Suma, 100% Prabowo gitu. Tidak, karena kamu bukan rohnya dia. Bukan rohnya siapa? Kamu bukan orang spesial. Saya diutus. Saya orangnya Pak Prabowo yang diutus oleh Pak Prabowo. Tunggu. Gimana ini? Maksudnya apa? Hah? Perasaannya nggak enak. Kenapa? Analogi Bang Suma itu kena. Karena saya bukan orang spesial. Karena yang ada di dalam diri saya itu bukan rohnya Prabowo. Halo, semangat malam. Saudara Kristen atau non Muslim ada di sini. Yang Muslim mohon untuk turun dulu sebentar. Bang, aku firman ini bang. Aku firman itu bang. Maksudnya? Begini bang. Karena ini ote menjadikan Tuhan firman itu menjadikan Tuhan. Saya ini dijadikan Tuhan juga bang. Boleh silakan daftar kalau lulus. Syaratnya Anda dikubur dulu. Habis itu tuh Anda keluar pada hari ketiga ya. Kabarin kalau udah siap dikubur. Nanti aku kirim sekopang. Halo, semangat malam. Ya malam Bang Juma. Katolik, Protestan, Advent, Enggak Pantekosta. bang, aku Islam. Cuman ada yang mau kutanya sama bang ini. Apa itu? Sebenarnya di luar. DM aja bang, DM. Daripada dikutuk sama 8.000 manusia. Saudara-saudara, utang pemerintah kita naik terus.
Silakan ajukan permintaan. Halo. 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 Ngelek ya teman-teman ya. Ngelek ya. Jaringan saya ngelek. Kambuh lagi penyakitnya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Tes, tes, tes. Aman ya? Alhamdulillah. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Iya, dari mana, Bang? Saya dari Jakarta, Bang Juma. Siap. Oh, saya mau menunjukkan buku ini saja, Bang Juma. Apa itu? Seni Tuhan. Apa? Oh, bertuhan. Seni bertuhan. Seni bertuhan ya. Nanti saya kirim ke Bang Juma. DM aja Bang Juma, alamatnya nanti dikirim ya. Siap. Saya dari Pemuda Muhammadiyah. Salam Bang Juma. Oh, tolong diturunkan ya. Siap, siap Bang. Makasih, makasih. Ya, tolong diturunkan Bang Juma ya. Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Keren, keren, keren. Apalagi nih. Halo, semangat malam. Salam, selamat. Salam. Silakan buka kameranya Bang, silakan. Ini Bang, saya agama Kristen nih Bang. Iya Bang. Silakan buka kameranya Bang, silakan. Sabar lah Bang. Nah, begini Bang, kalau agama kita lagi tenang-tenang, baik-baik saja, jangan diganggu Bang. Yang ganggu siapa? Makanya agama kita itu jangan disinggung-singgung agama Kristen kami Bang. Agama kita itu jangan disinggung-singgung agama Kok merasa tersinggung? Kok merasa tersinggung? Oh, tiap hari kau panggil-panggil nama Tuhan. Tiap hari kau panggil-panggil nama Tuhan. Halo, semangat malam. Silakan buka mic-nya, buka kameranya, buka otaknya. Coba saudara saya Muslim dibatalkan dulu, yang Muslim. Dibatalkan multinya. Bisa ya? Biar kita diskusi sama saudara kita yang non-Muslim. Halo, semangat malam. Halo. Iya, Katolik Protestan. Tidak punya agama, Bang. Tapi punya kepala. Tapi punya kepala. Punya agama. Nggak punya agama. Nggak punya agama. KTP-nya? KTP-nya? Iya. Iya. Tidak, saya tidak. Tidak, saya Kenapa tidak. bisa tidak punya agama? Karena saya tidak punya agama. Tidak percaya. Kenapa? Belum ada pendirian ini. Saya minta tolong kasih Tidak petunjuk. percaya.
Oh, Anda percaya adanya Tuhan? Itu saya kurang yakin, Bang. Terus yang mengadakan Anda siapa? Saya percaya saya ada dengan adanya rotasi, Bang. Maksudnya? Rotasi? Bercocok tanaman. Hah? Bercocok tanam. Cocok tanam. Bisakah sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan? Tidak. Nah, berarti ada yang mengadakan Anda kan? Saya mau minta petunjuk, Bang, buat saya itu sudah tertarik sama Islam dari dulu, tapi belum terbuka hati. Orang tua agamanya apa? Orang tua saya sudah nggak ada. Tadinya agamanya apa orang tua? Haringan, Bang. Haringan. Haringan ya. Tapi Anda percaya Tuhan itu ada? Halo, nge-lag ya? Anda percaya Tuhan itu ada? Nge-lag ya teman-teman ya? Jaringan kita masih gangguan berarti ya? Teman-teman sempatkan ke YouTube ya, Zulkifli M. Abbas Official. Silakan ngamuk di sana, barang 10-15 menit. Habis itu balik lagi ke TikTok kalau memang mau ke TikTok. Halo, semangat malam. Ya, yang tadi DM saya aja ya, kalau mau bertanya tentang agama Islam. Halo, halo, semangat malam. Halo, halo. Banyak juga yang gangguan otaknya malam ini ya. Banyak gangguan otak. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo saudara Sal, semangat malam. Halo juga dari Katolik bang, Protestan. Ya. Protestan. Protes. Oke bang. Ini putus-putus ya. Putus-putus ya. Sinyal ya. Ya. Putus-putus masih. Ya, ya. Halo.